Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nasir Ahmad dapat menjumpai Anda dalam esensi ajaran Islam. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-9, yakni kita memasuki subjudul jihad dengan pedang. Nah tentunya kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja pemirsa kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bapak, kita sudah memasuki bab selanjutnya ini Bapak, berkenaan dengan jihad dengan pedang. Nah, bagaimana, langsung saja kita mungkin langsung pertanyaannya, bagaimana falsafah dari jihad dan pengertian yang sebenarnya tentang jihad ini Bapak? Iya, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang ke-9 dan ini sangat penting sekali ya, masalah jihad ini. Iya. Ya, kita tahu bahwa jihad ini banyak disalahpahami, disalahartikan sehingga menimbulkan banyak kekeliruan tidak hanya di antara kalangan umat Islam tapi juga orang-orang yang di luar Islam. Dan ini menjadi bahan keberatan terhadap Islam itu sendiri. Mereka mengartikan bahwa jihad itu artinya dengan pedang menyebarkan Islam dengan kekerasan, dengan paksaan ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi apalagi akhir-akhir ini, karena tujuan-tujuan tertentu, maka ada sebagian di kalangan saudara-saudara kita Muslim yang mengamalkan jihad ini seperti dengan kekerasan, memaksakan kebenarannya, memaksakan kehendaknya, memaksakan apapun juga yang mereka anggap benar itu dengan paksaan ini. Dan ini sangat merugikan Islam, ya, terutama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan Islam pada umumnya. Dan ini yang harus kita jawab, kita harus tangkal karena bagaimana sebetulnya konsep jihad di dalam Islam ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita akan baca dari salah satu kutipan dari buku yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan jihad ini, ya, yang ada dalam buku Government Ingresi Our Jihad. Ya. Nah, beliau menyatakan falsafah dari jihad dan mana hakikatnya sesungguhnya merupakan masalah akbar yang pelik yang hanya bisa dimengerti oleh sedikit sekali orang-orang tertentu. Sehingga umat manusia masa kini dan mereka di zaman pertengahan telah melakukan kesalahan besar hanya karena ketidakmampuan memahami hal ini. Akibatnya adalah munculnya anggapan-anggapan negatif dari orang-orang non-muslim terhadap agama Islam. Padahal Islam sebenarnya adalah agama suci yang merupakan cerminan daripada hukum alam dan manifestasi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akar kata dari jihad dalam bahasa Arab adalah perjuangan yang secara kiasan diterapkan sebagai berperang untuk kepentingan agama. Mengapa Islam terpaksa harus berperang dan apa yang menjadi tujuan jihad? Sejarah kelahiran Islam ditandai dengan kesulitan-kesulitan yang amat besar, di mana sebagian besar orang di masa itu memusuhi kehadirannya. Pada setiap kehadiran seorang nabi atau rasul, maka para musuh yang melihat para pengikutnya
sebagai sekumpulan orang-orang yang tekun, bertakwa dan berani, yang dianggap setiap saat bisa bergerak maju dengan cepat. Mereka lalu merasa dengki dan cemburu terhadap para pengikut tersebut. Apalagi keadaan yang dihadapi oleh para rasul pembawa syariah. Jadi untuk memahami kenapa Islam diizinkan untuk memberikan untuk berjihad ini, ya kita harus melihat latar belakang bagaimana itu diizinkannya ini, ya. Dan kita lihat bagaimana penentangan-penentangan di masa awal yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya selama di Mekah, ya hampir 13 tahun. Yeah. Berbagai penganiayaan, diskriminasi, pembunuhan, dan lain-lainnya. Maka ini di dalam awalnya ini, di awal Hazrat Masih Maud menerangkan bagaimana kondisi awal ketika Rasulullah SAW dan pengikut beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum, mengalami semua cobaan, penentangan, dan perlawanan. Mereka ini lalu merancang berbagai cara guna menghancurkan agama yang baru muncul tersebut. Yeah. Sebenarnya di hati kecil mereka menyadari bahwa dengan menganiaya para hamba Allah yang bertakwa, mereka itu akan menjadi sasaran kemurkaan Tuhan, di mana tindakan mereka itu juga mencerminkan rasa bersalah di hati mereka. Namun api kedengkian telah mendorong mereka ke jurang permusuhan. Keadaan demikian itulah yang tidak saja telah mencegah para pimpinan umat kafir, Yahudi dan Kristen untuk menerima kebenaran, tapi juga telah merangsang mereka menjadi musuh yang getir, sehingga mencari-cari jalan untuk menghapus Islam dari muka bumi. Pada awalnya jumlah umat muslim masih amat sedikit. Adapun para musuhnya karena kecongkakan alamiah yang merasuk pikiran dari suatu bangsa yang menganggap dirinya lebih mulia dari penganut agama baru tersebut di bidang kekayaan, jumlah, dan derajat di masyarakat, lalu memperlakukan umat muslim dengan cara permusuhan yang getir. Mereka ini tidak menginginkan Islam sebagai pohon surgawi sempat berakar di bumi. Mereka berusaha keras menghancurkan kelompok orang-orang bertakwa ini dengan segala cara yang bisa diangan-angankan manusia. Mereka khawatir jika agama baru ini sempat berdiri tegak, maka kemajuannya akan menghancurkan agama dan kebudayaan yang mereka anut selama ini. Karena ketakutan itulah, maka mereka menggunakan segala bentuk paksaan dan kekejaman dalam usaha mereka menghancurkan Islam. Mereka membunuh umat muslim dengan cara yang kejam, dan mereka terus-menerus menganiaya seperti itu selama lebih dari 13 tahun. Baik. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa biasanya ketika seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, ya, maka membawa seolah-olah ajaran yang baru, ya. Dan biasanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirim kepada satu umat yang sudah memang perlu diberikan pelajaran, perlu dibimbing, perlu seorang muslih rabbani yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu nabi, apa rasul? Nah, biasanya mereka sudah memiliki keyakinan lama yang mereka anut sejak turun-temurun ini. Tapi sejalan dengan berjalannya waktu, nah, mereka jauh daripada ajaran yang sebenarnya ini. Kita lihat saja ketika Rasulullah SAW itu diutus, kan di bangsa Quraisy, di bangsa Arab pada waktu itu, kan kalau kita lihat nenek moyang mereka ini adalah mawahid, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang satu. Tapi setelah, kan itu turunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan selanjutnya. Tapi sejalan dengan waktu, mereka sampai menyembah berhala, ya, kemusyrikan merajalela di mana-mana. Maka ketika utusan Allah SWT datang, ya,
mereka mengembalikan atau ingin dikembalikan kepada jalan yang benar, mereka merasa aneh, merasa asing dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Jadi memang asal musabab orang Islam mengadakan jihad ini dikarenakan memang mungkin faktor dari Mekah itu sendiri, Bapak ya, mungkin ya. Ya, Baik. artinya di awal saja sudah mereka mengalami kegagalan, tidak belum diizinkan untuk mengangkat atau membela diri, kan. Makanya di sini selanjutnya akan nanti di kutipan dari akhir ini akan kita ketahui ya bagaimana Allah Ta'ala memberikan izin kepada Rasulullah dan para sahabat untuk membela ketika tidak ada cara lain, ya, jalan lain setelah beliau hijrah ke Madinah. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, pedang dari gerombolan hewan buas ini telah mencincang secara kejam para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya merupakan manusia-manusia pilihan di muka bumi. Mereka membunuhi anak-anak yatim dan menjagal wanita-wanita lemah di jalan-jalan kota Mekah. Sepanjang kurun waktu tersebut, yaitu selama 13 tahun, yang dipatuhi umat muslim adalah firman Tuhan yang menyatakan agar jangan melawan kekejian yang dihadapi dan para bertakwa mematuhinya dengan sepenuh hati. Jalan-jalan di kota Mekah menjadi merah karena darah mereka, tapi mereka tetap tidak berkeluh kesah. Mereka disembelih layaknya domba korban, tetapi mereka tidak ada yang mengeluh. Hazrat Rasulullah SAW berulang kali menjadi sasaran lemparan batu yang telah mengucurkan darah beliau. Namun gunung kebenaran dan keteguhan hati tersebut memikul semua aniaya itu dengan hati yang gembira dan pengasih. Sikap kerendahan hati dan keteguhan demikian malah menggalakkan para musuh untuk lebih mengintensifkan penganiayaan di mana mereka menjadi komunitas suci umat muslim sebagai hewan buruan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berkenan bahwa kekejaman dan kejian itu melampaui batas, lalu berpaling kepada hamba-hambanya yang teraniaya dan kemurkaannya menyala terhadap para pendosa. Dia memberitahukan hamba-hambanya melalui Al-Quran bahwa dia menyaksikan segala hal yang telah ditimpa atas hamba-hambanya, dan sekarang dia memberikan izin khusus kepada mereka untuk melawan musuh mereka, dan bahwa dia itu maha kuasa yang tidak membiarkan para pendosa tanpa dihukum sebagaimana mestinya. Firman inilah yang dimaksud dengan jihad. Ayat berkaitan dengan firman tersebut ada di dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah. Telah diperkenankan untuk mengangkat senjata bagi mereka yang telah diperangi, disebabkan mereka telah diperlakukan dengan aniaya, dan sungguhnya Allah berkuasa menolong mereka, dan orang-orang yang telah diusir dari rumah mereka tanpa sebab yang benar, hanya karena mereka beriman, Tuhan kami ialah Allah. Jadi ini sudah jelas sekali, ya. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengalami dan menghadapi begitu banyak kesusahan, penderitaan, penganiayaan, pembunuhan, ya, wanita-wanita juga tidak terkecuali, ya, kurang lebih 13 tahun itu. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk hijrah, ya, ke Yasrib, ya, pada waktu itu, yang kemudian berubah namanya menjadi Madinah, ya, kan tidak diizinkan untuk melawan. Akhirnya pindah dengan para sahabat, ya, itu juga bertahap. Tapi rupanya orang-orang Quraisy Arab itu tidak puas. Ya, akhirnya mereka juga berencana, ya, untuk menghapuskan Islam dari muka bumi. Mereka mengejarnya, ya. Nah, itulah ini dalam surat Al-Hajj ayat 40-41 ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan izin kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk membela diri dengan mengangkat
senjata ini. Baik. Jadi memang kita lihat pada masa ini memang berbanding terbalik begitu Pak ya. Di mana kaum muslimin pada kebanyakan beberapa golongan memaksakan kehendak mereka untuk melakukan kehendak mereka gitu dengan kekerasan. Sedangkan di zaman permulaan Hazrat Rasulullah SAW sendiri, kita lihat dari awal mula beliau tabligh dan beliau menyampaikan pesan itu di Mekah, dengan begitu kejamnya orang-orang Mekah ya, dengan kekejaman mereka, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izin begitu Bapak. Belum memberikan izin. Nah, kemudian selanjutnya dikarenakan kekejaman yang sangat luar biasa sampai melampaui batas sih begitu Pak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk melakukan jihad. Dan ini juga dalam ayat ini kan sudah diterangkan. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Mereka itu dianiaya, ya, diperangi lebih dahulu. Kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di awal saja tidak pernah beliau mengajarkan untuk berdusta, untuk membohong, apalagi atau merampok. kekerasan, Pak, ya. Tidak ada itu. Jadi ini sejarah itu mengulangi kejadiannya. Kalau kita lihat di awal saja tidak pernah seorang utusan Allah Ta'ala mengajarkan kekerasan. Ya. Justru mereka lah yang dianiaya. Ya, pihak-pihak yang menentang itulah yang melakukan penganiayaan. Nah, inilah oleh karena itu dikatakan di sini bi'annahum zulimu, dikarenakan mereka dizalimi, dianiaya. Apa sebabnya? Karena umat yang dibentuk, yang kemudian dibina oleh seorang rasul itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa sekali. Pengikutnya sedikit demi sedikit makin bertambah. Dan orang-orang yang menentang itu merasa bahwa nanti pengaruhnya akan semakin kurang. Kan begitu. Padahal kalau kita lihat tidak ada yang salah dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita lihat bahwa selama 13 tahun ya Rasulullah SAW menghadapi semua cobaan itu dan para sahabat juga. Ya. Tetapi ya akhirnya kan Rasulullah Allah Ta'ala mengizinkan, oke lah kalau begitu kamu hijrah dulu. Malah kalau tidak silap setelah tahun kelima, ya kira-kira di tahun kelima nubuwah, ya. Jadi setelah 5 tahun Rasulullah SAW mendakwakan diri menjadi nabi dan rasul, ya itu Rasulullah SAW mengizinkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Abyssinia. Ya. Salah satunya adalah Hazrat Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Yang dan beberapa sahabat, karena apa? Karena di negara Abyssinia rajanya melindungi orang-orang walaupun itu beragama Kristen. Memberikan izin untuk tinggal dan tanpa membedakan apapun juga keyakinannya ini. Jadi itu cara yang terbaik. Jadi bukan kemudian terus melawan apa tidak. Dan sehingga ketika penganiayaannya diboikot macam-macam lah ya. Itu ketika menderita itu ketika tahun ke-11 itu kalau tidak silap Siti Hadijah ya, istri beliau yang paling dicintainya wafat. Ya, itu masa yang berat sekali. Ya. Akhirnya ya kalau gitu Allah Ta'ala mengizinkan oke, kalian pergi ke Madinah, ya direncanakanlah akhirnya sedikit-sedikit. Tapi ya karena tidak puas, dikejar juga. Nah, kalau gitu mau kemana lagi kan? Itu jarak Mekah dengan Madinah itu kurang lebih 300-350 kilo lebih lah, kan cukup jauh itu. Tapi ya akhirnya itulah Allah Ta'ala bagaimana memberikan izin kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau dilihat secara kekuatan ya nampaknya tidak mampu ya. Tapi di sini ada janji Allah Ta'ala bahwa walaupun begitu ya, sebabnya itu selain mereka dianiaya ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkuasa untuk memberikan pertolongan terhadap mereka ini. Jadi apa alasannya itu? Ya, allazina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Mereka diusir dari kampung halamannya, dari negerinya, dari kampung halamannya, ya, tanpa hak, tanpa sebab yang benar. Karena apa alasannya? Karena mereka mengatakan bahwa
Tuhan itu adalah Allah Ta'ala adalah Tuhan kami. Jadi bukan karena alasan yang lain. Ya. Karena Islam ini sejatinya di dalam ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada ya paksaan lah ya, tidak ada. Karena qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena kebenaran itu sudah jelas sekali. Jadi tidak perlu untuk menyebarkan Islam itu dengan kekerasan dengan itu. Karena apa? Karena jelas-jelas ajarannya ini, kebenarannya sudah terang benderang, ya, nyata, ya, daripada kesesatan. Dan ini contoh bagaimana di dalam sejarah ini kita lihat justru di masa damai orang-orang ini banyak masuk Islam ketika orang-orang bisa melihat komunitas yang dibina, yang ditarbiyati oleh Rasulullah SAW terbentuk ini. Bagaimana sikap mereka dan lain-lain. Oleh karena itu sudah jelas sekali bahwa izin untuk mengangkat senjata itu baru diberikan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Itu pun kurang lebih 2 tahun setelah hijrah, ya, dengan adanya perang Badar itu tahun kedua kalau tidak silap. Karena orang-orang Quraisy tidak mau meninggalkan, tidak mau membiarkan agama ini terus berkembang. Baik, memang kita lihat luar biasa. Sebenarnya Islam ya awalin ini tidak menginginkan kekerasan dari baik dari luar maupun mereka sendiri tidak ingin untuk memusuhi dari umat lain, begitu Bapak ya. Jadi itu kan kita lihat benar sekali. berarti Islam mengajarkan kedamaian, sehingga jadi alhamdulillah mungkin perbincangan kita berkenaan dengan jihad kita batasi sampai di sini dulu Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang telah menerangkan berkenaan dengan jihad dengan pedang ini dalam buku Inti Ajaran Islam. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Maulana Abdul Basit Syahid berkenaan dengan jihad. Saya Nasir Ahmad, mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.